Nah, pada akhirnya Mary mengaku membunuh hanya untuk kesenangannya. Hello guys, welcome to Lentera Abadi. Kasus pembunuhan berantai seringkali menghebohkan publik karena dirasa cukup meresahkan. Tapi apa jadinya jika pembunuh berantai tersebut adalah anak yang berusia 11 tahun? Ya, kisah ini bukan kisah dari sebuah film, melainkan kisah nyata. Dia adalah Mary Bell, anak berusia 11 tahun asal Inggris yang tega menghabisi nyawa dua anak laki-laki dengan cara yang sadis. Ternyata Mary Bell mempunyai masa kelam yang buruk. Terbilang usianya itu masih sangat muda, guys. Mary Bell adalah anak dari seorang wanita malam bernama Betty Mae Cricket yang lahir pada tanggal 26 Mei 1957. Ibunya kemudian menikah dengan seorang pria bernama Billy Bell. Dia adalah seorang penjahat dan perampok. Tetapi setelah mereka menikah, kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah berjalan dengan baik. Hampir setiap hari terjadi hanya pertengkaran. Mereka tinggal di Scotswood dengan daerah tingkat kriminalitas yang tinggi di Newcastle, Inggris. Dan ia juga mengaku sempat beberapa kali mengalami pelecehan seksual. Dan lebih parahnya lagi, pada usia ke-4 tahun, Mary pernah dipaksa ibunya untuk berhubungan dengan seorang laki-laki. Tidak hanya itu, ibunya pernah memberikan sebuah pil tidur yang dianggap Mary sebagai permen, sehingga Mary jatuh dari jendela. Nah, setelah kejatuhan yang dialami Mary dilaporkan bahwa ia menderita kerusakan otak sebagai akibat dari kerusakan ini, yang semata-mata itu disebabkan oleh penganiayaan dari ibunya sendiri. Lalu Mary mengalami kerusakan pada korteks prefrontal, yaitu suatu area yang terkait dengan gerakan sukarela dan pengambilan keputusan. Nah, penyebab dari Mary menjadi pembunuh berdarah dingin, ya jelas dari perlakuan ibunya kepada Mary. Kalau disimpulkan, anak-anak itu memang suka meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena anak itu bagaikan kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, yang bisanya cuma meniru. Nah, pesan nih untuk orang tua yang di rumah agar mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Pembunuhan yang pertama kali yang dilakukan oleh Mary Bell terjadi pada tanggal 25 Mei 1964, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Korbannya adalah seorang anak laki-laki yang bernama Martin Brown. Ia membunuh anak itu dengan cara mencekiknya hingga tewas. Jasad Martin kemudian ditemukan di sebuah rumah kosong keesokan harinya. Karena cekikannya yang kurang kuat, Mary tidak meninggalkan bekas apapun pada tubuh Martin, sehingga polisi kesulitan mencari tahu penyebab dari kematiannya. Hari kemudian, Mary dan seorang temannya bernama Norma menerobos masuk sekolah dan melakukan perusakan kelas. Setelah merusak, Mary dan Norma meninggalkan sebuah catatan yang bertuliskan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian Martin. Tapi sayangnya, catatan itu malah dianggap sebagai lelucon oleh pihak kepolisian setempat. Belum puas dengan aksinya, Mary kembali melakukan pembunuhan pada seorang anak berusia 3 tahun bernama Ian Roe. Kali ini Mary tidak sendiri, ia juga dibantu oleh temannya bernama Norma. Setelah membunuhnya, mereka meninggalkan jasad Ryan di sebuah tanah kosong di daerah Scotswood. Yang lebih sadisnya lagi, Mary mengukir tanda M pada perut Ryan dengan menggunakan gunting. Dan tidak hanya itu, Mary juga memotong sebagian rambut Ryan, menyayat kakinya,
Dan yang lebih parah lagi, ia memotong alat kelamin anak itu. Pada bulan Desember tahun 1968, Mary dan temannya Norma akhirnya berhasil diamankan oleh kepolisian. Dalam persidangan tersebut, Norma mengatakan bahwa dirinya sempat memohon agar Mary berhenti menyakiti Howe. Tetapi Mary tidak menghiraukannya. Norman juga mengaku bahwa Mary meminta dirinya agar tidak membocorkan pembunuhan itu kepada siapapun, atau Mary akan membunuhnya. Norma pun akhirnya dibebaskan dari kasus tersebut. Nah, pada akhirnya Mary mengaku membunuh hanya untuk kesenangannya. Wow, gila banget nih bocah. Nah, setelah itu Mary dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Ia dipenjara anak bernama Red Bank Community Home. Nah, setelah beberapa tahun, pada tahun 1980, Bell yang berusia 23 tahun dibebaskan dari penjara terbuka bernama Ashcombe Granger setelah menjalani 12 tahun dan diberikan anonimitas, yaitu nama baru untuk menghindari ancaman dan wartawan berbagai media. Bell diduga kembali ke Tyneside pada beberapa kesempatan dan telah tinggal di sana selama beberapa waktu setelah pembebasannya. 4 tahun setelah menyelesaikan hukumannya, ia dikabarkan memiliki seorang putri pada tanggal 25 Mei 1984. Nah, saat putrinya itu sudah besar atau sudah bisa diajak berbicara, saat itu wartawan mewawancara gadis itu untuk menanyai ibunya, dan anaknya itu tidak tahu apa-apa tentang masa lalu ibunya. Dan pada tahun 1998, wartawan menemukan rumah si Bell, dan pada saat itu juga si Bell dan keluarganya pergi meninggalkan rumah. Sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana dan bagaimana keadaan Mary Bell dan siapa namanya sekarang. Nah, kalau dihitung-hitung, umur Mary Bell saat ini adalah 63 tahun. Jadi dikabarkan dia sudah mempunyai cucu dan cicit. Sekian dari video aku, semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like videonya agar kamu tidak ketinggalan untuk video aku selanjutnya.